Pabrik ini akan jadi milikku di masa depan. Bos memang hebat, Vivian sudah datang. Selamat kepada Ratu yang memenangkan pelabuhan Chenjong. Biasa saja. Kalau bukan karena aku sedang di luar negeri, Qi Ershao merampas sumber daya kita. Kita bukan bergerak di bisnis gadai. Kalau ada kesempatan, aku harus menemui tuan muda kedua Ki ini. Ketemu. Bunuh dia. Siap, bos. Sepertinya hari ini adalah hari ulang tahun pernikahanmu yang pertama. Oh iya, pulang ke apartemen. Ratu bayangan muncul lagi. Dia juga mengambil pelabuhan Chenjong yang dikuasai keluarga Gu. Menghilang selama setahun. Kupikir dia sudah berubah pikiran, pulang dan jadi istri serta ibu yang baik. Berani-beraninya keluar lagi dengan sombong. Perlu kita usir dia ke luar negeri? Kalau dia lebih bertanggung jawab, cukup jaga tempat-tempat di dunia gelap itu saja. Kalau berani ikut campur urusan bisnis Night Group, aku tidak bisa membiarkannya. Betul, jangan beritahu istriku hal-hal ini. Dia cuma perawat hewan peliharaan yang lembut dan baik hati. Dia akan khawatir kalau tahu. Ya, Aturan pertama strategi mengejar istri adalah merebut perut wanita. Sayang, ada kabar dari istri. Pergi belanja. Oke. Oke, Aturan pertama strategi mengejar suami adalah lembut dan baik hati. Kamu harus berpura-pura. Ershao. Aduh, Jangan ikuti aku belakangan ini. Suamiku cuma pemilik toko mainan biasa. Tidak suka dengan perkelahian dan pembunuhan ini. ya. Suami. Selamat hari jadi pertama. terima kasih istri. Makanannya sudah siap. Ayo kita makan. Oke. Istri. Aku dapat. Suami, kamu baik sekali. Ini suamiku, pria yang rajin, baik hati, dan suka masak di rumah. Ini istriku. Tangannya tak bertenaga. Wanita lembut dan baik yang bahkan tak bisa memotong semangka. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Suami, kita sudah kenal sejak SMP, tapi kita masih bisa bersama setelah terpisah begitu lama. Apa kita memang ditakdirkan? Yang selalu diingat, pasti ada gaungnya. Qianning. Menunggunya bertahun-tahun, akhirnya bertemu lagi. Yun Zhao Zhao. Lama tidak bertemu. Setelah sekian tahun, dia masih membuatku terkesan seperti dulu. Kamu datang ke pernikahan teman sendirian? Ngomong tuh ngomong, kamu sudah menikah? Sibuk membunuh orang. Kebetulan aku juga belum. Sibuk urusan kelompok. Jadi kamu suka pria seperti apa? Lembut, baik hati, dan penyayang. Kalau kamu suka cewek seperti apa? Lembut, baik hati, dan penyayang. Karena kebetulan sekali, mendingan.
Kita urus surat nikah saja. Oke. Untuk kestabilan pernikahan kita, jangan sampai dia tahu wajah asliku. Bos, ada perkembangan baru di rumah. Biar aku yang ambil ini. Ada apa? Pengacara orang tua itu sudah datang? Katanya dia koma. Sidik jari warisan sudah dimasukkan ke brankas lebih dulu. Keluarga Ki, siapa yang bisa membuka brankas? Siapa kepala keluarga berikutnya? Tapi kalau tidak ada yang bisa membuka brankas ini, kakak tertuamu, Ki Yue Chuan, akan mengambil alih semua properti keluarga Ki. Ada apa dengan anjingnya? Ada yang bisa saya bantu? Aku harus mewarisi grup ini secepat mungkin, agar istriku tidak lagi bangun pagi dan bekerja keras. Pertikaian internal keluarga Ki. Majikan menyebut namamu dan memintamu pergi ke rumah tua keluarga Ki sendiri. Hapus semua sidik jari yang benar dari brankas. Buat sistem masuk sidik jari palsu yang lain. Pastikan tuan muda kedua Ki di depan umum tidak bisa membuka brankas. Itu misi kita kali ini. Tunggu aku sebentar lagi. Aku harus cari uang lebih banyak, agar suamiku yang tampan berhenti bekerja siang malam. Sayang, aku mau keluar. Kebetulan sekali aku juga harus pergi ke klinik. Ayo kita pergi bersama. Oke. Hal yang sama lagi, aku sudah menyusup ke dalam menor. Kamu kendalikan dari jarak jauh. Ya. Sistem pengawasannya sudah diretas. Bisa bertindak. Kalian berdua masuk, pindahkan brankas ke grup. Brankas kedua tidak aktif. Ruang studinya mungkin sudah dibobol orang dari organisasi bayangan. Diperkirakan sidik jarinya sudah diganti. Aku benar-benar meremehkan Nyonya Queen itu. Tuan muda kedua membawa orang ke sini. Pergi sambut dia. Kak, brankasnya tidak aman untuk dipindah-pindah. Aku mengundang semua orang ke rumah lama. Verifikasi sidik jari di tempat. Tidak keberatan, kan? Si orang bayangan baru saja pergi. Kamu datang menyusul. Kakak tidak sabar. Penerus yang ditunjuk kakek pasti kamu. Tuan muda kedua, buka brankasnya. Aku sudah mengganti sidik jarinya. Bagaimana dia bisa membuka brankasnya? Pulang dan tunggu uangnya dikumpulkan. Kakek, bagaimana bisa kakek menunjuk orang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya sebagai penerus? Jangan salah pilih pihak. Tuan muda kedua, cepat buka. Maaf sayang. Kalau warisannya tidak didapat, tidak mungkin kamu bisa hidup enak dengan cepat. Aku hanya bisa merasa tersakiti. Kamu tunggu sebentar lagi. Tuan muda kedua, apa yang kamu ragukan? Kamu takut? Aku tidak memikirkan permainan ini dengan matang. Tidak mungkin. Queen menang. Aku benar-benar berhasil membukanya. Selamat untuk tuan muda kedua. Kakak. Stempel keluarga ada di sini. Sebelum kakek sadar, urusan bisnis grup akan langsung aku tangani.
Aku harus cerdik. Sidik jari palsu, cari orang asing. Kenapa tidak pakai suamiku saja? Sayang, aku berangkat setelah piring-piring ini selesai. Kamu duluan. Nanti kalau pulang, aku yang cuci piringnya. Jangan sayang, kamu sudah capek masak seharian. Aku yang bereskan, aku tunggu kamu pulang nanti malam. Pergi. Sidik jari palsu sudah didapat. Aku sudah kirimkan video misinya. Suruh mereka percepat penyelesaiannya. Aku pulang. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang, pisau ini dari mana? Sayang, pisaunya tajam banget nih. Jangan disentuh. Sayang, kamu aja nggak pernah motong semangka. Buat apa pakai pisau? Pakai. Ya buat cukur dong. Aku mau lihat. Gimana caranya kamu nyukur aku? Aku juga siapin. Yang lain. Mau nggak? Oh iya. Gimana kabar tokomu akhir-akhir ini? Aku kira bakal ketemu lawan yang kejam. Ternyata cuman orang lemah. Masa sih? Biar dia tahu aku orangnya kejam. Kalau kamu gimana? Urusan di klinikmu udah beres? Udah aku tangani. 3/5/2 selesai. Sayang aja hari ulang tahun kita. Jadinya begini aja. Besok kita jalan-jalan yuk. Dijamin nggak bakal diganggu siapa-siapa. Ide bagus. Kena, $10 3 putaran. Woi mas mbak, mau main nggak? Pasal 2, strategi ngejar suami. Tunjukkan kebaikan hati setiap saat. Bang, lihat nih cuaca panas banget. Hamster kecil di dalam sana bisa mati kepanasan. Bisa dipindahin ke tempat teduh nggak? Waduh, saya lagi berdagang biasa aja. Kok harus dikasihani? Kamu bisa pindahin sendiri. Sayang, coba dong. Pasal 2 dari strategi ngejar istri. Kasih sayang bisa ditunjukkan dengan merawat binatang kecil. Lakukan 10 putaran. Oke. Ayo. Kalau setelannya terlalu mudah ketahuan jati diri. Buat beberapa kesalahan. Permisi, aku kurang jago soal ini sayang. Gak apa-apa, kita coba lagi beberapa kali. Bang, tambah 10 putaran lagi. Sayang, aku juga nggak terlalu paham soal ini. Ayo kita coba bersama-sama. Sepertinya aku masih harus berusaha keras. Aduh, 10 semua. Sudah lama saya buka lapak, baru pertama kali lihat orang sebagus kalian. Istri lagi sembunyi-sembunyi. Ah, enggak. Cuma keberuntungan. Ah, Bang, ini semua bisa kami bawa kan? Oke. Ayo. Baiklah. Hamster kecil ini lihat bulunya abu-abu. Kalau gitu aku panggil kamu Little Grey. Tunggu dulu kalian berdua. Hah? Baru ingat, ini bayarnya 30. Kasih putaran ekstra. Sayang, ada 1 putaran lagi. Mau yang mana? Aku bantu settle. Kamu. Kalian berdua jalan pelan-pelan.
Aku lihat sang ratu. Dan coba tebak. Dia memanggil seorang pria lemah dan tidak canggih suami. Kenapa sidik jarinya? Sidik jari apa? Katanya sih setelah Beagle dikebiri pintu rumahnya jadi susah dibuka. Kayaknya aku salah pencet tombol deh. Kalau gitu, kamu kerja dulu aja. Bukannya udah aku kasih lihat videonya? Pihak lawan tadi bilangnya baik-baik, tiba-tiba dia berbalik muka, nggak kenal siapa-siapa. Jangan-jangan dia mau ngemplang utang ya. Berani-beraninya ngutang sama Shadow. Mau bangkrut juga ya? Bos, gimana kita nanganin ini? Segera atur orang buat ikat majikan mereka. Karena mereka nggak paham bahasa manusia. Ya aku juga tahu sedikit soal tinju. Istri mau keluar, aku ikut ya. Ah, nggak usah suami. Aku ke rumah sakit buat periksa anjingnya lagi, bentar lagi balik. Kenapa akhir-akhir ini istriku selalu pulang pagi, pulang malam? Jangan-jangan. Enggak, aku harus ikutin. Berani-beraninya ngutang sama organisasi Shadow. Nekat banget. Kasih aku Yodefor. Beneran operasi ya? Kayaknya aku mikirnya kebanyakan. Operasi anjing. Tuan teriak apa sih? Belum pernah lihat dunia. Ya ampun. Kayaknya kamu mau merasakan pedasnya air cabai. Aduh. Bos, maafin aku. Aku cuman karami kecil yang nurut perintah orang. Tuan Mudaki buka brankasnya. Dapat stempel keluarganya. Aku beneran nggak bisa bayarin utangmu. Aku kan jelas-jelas ganti sidik jariku. Dia bisa buka brankasnya. Banyak banget akalnya. Bos, tuan kedua lagi di rumah sakit belakangan ini. Dia bawa stempelnya ke rumah sakit tiap malam. Atau kamu curi aja dari dia. Stempelnya di tangan, aku langsung bayar kamu. Aduh, sakit-sakit. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu berani nunggak utang lagi. Bukan cuma satu tangan. Oke, aku kesana kalau di sini udah selesai. Suami, aku pulang. Kenapa bajumu kotor? Roknya kotor. Lepasin aja nggak bakal kotor. Ditunda beberapa hari, akhirnya urusan utama bisa dimulai. Istri. Kalau ada apa-apa, tunggu urusan utama selesai dulu. Suami, gimana kalau suatu hari kamu tahu aku bohong sama kamu? Apa? Ada yang mau kamu akui ke aku? Masa aku bohong sama kamu? Kayaknya dia nggak boleh tahu identitasku. Kamu istirahat duluan. Aku ada urusan keluar. Gak apa-apa. Apa? Aku bilang suami, kamu kerja terlalu keras. Keluar kerja sampai larut malam. Kalau gitu malam ini aku bisa ke rumah sakit buat curi stempelnya.
Kamu pulang dulu, aku jaga di sini. Tuan kedua, kalau ada apa-apa, hubungi saya saja. Kakek, semua orang mengincar grup ini. Tapi jangan khawatir, aku akan jaga untukmu sampai kamu bangun. Ini kamar Tenki. Tuan kedua Ki ini cukup berbakati ya. Ki Ershao. Yah, mending kamu tidur lebih nyenyak. Lagi pula, Tuan Muda nggak bayar nyawamu. Ketemu. Kamu ngapain? Ketahuan. Lagi ngapain? Aku mau lihat orang tua udah bangun belum. Nggak ada apa-apa. Aku duluan ya. Begitu aja. Kok suaranya mirip istriku ya? Semprotan lupa tidurku, biar kamu tidur nyenyak. Jenderal yang kalah. Kasih ke Master Key, sama bilang dia harus bayar dalam 3 menit. Tuan muda ini kaya banget, saldo masih belum dibayar. Memang nggak pantas jadi ahli waris. Hitung aja dia. Lebih aman dikunci. Aku ketiduran. Aku nggak bisa begadang. Datang lebih awal buat nemenin orang tua. Ah. Suami, kan kamu jaga malam. Kukira ada musuh yang datang. Istri, kok kamu kuat banget? Soalnya anjing-anjing gede di rumah sakit nakal banget. Jadi aku latihan. Aduh suami, kamu nggak apa-apa? Iya. Aku tiup ya. Nggak sakit. Jangan pegang, jangan pegang. Aku baru aja nyelesain merger dan akuisisi. Hemat tenaga, ahli waris grup Qi. Ambil segel keluarga, terus capin ke aku. Cuman ngecap doang. Ngapain kakak bawa banyak orang ke sini? Kamu baru aja menjabat. Wajar kalau prosesnya belum familiar. Butuh saksi aja. Biar kamu nggak salah cap pakai segel palsu. Aku udah nyuri segelnya. Lihat aja kamu mau pakai segel yang mana. Atau kakak yang teliti? Dia mau ngapain sih? Masa sih? Segel ini palsu pasti di kakak kedua. Di depan umum, bawa segel palsu buat nipu orang. Kamu nggak anggap serius kakak gue? Segel pewaris, bercanda ya? Baru datang segel keluarga langsung hilang. Pewaris dari tuan muda kedua ini terlalu tidak kompeten. Kak, bab ini beneran atau palsu? Coba cari penilai buat memeriksanya. Kenapa akhir-akhir ini kakak selalu cari-cari kesalahan tanpa alasan? Kamu lagi rencanain sesuatu yang besar, lihat ekspresinya, pasti merasa bersalah. Sudah selesai? Sudah. Huang Fan berasal dari keluarga profesional pengukir segel. Berani tunjukkan padanya? Santai saja. Bahkan kalau Tian Wang Laozi yang datang hari ini, segel ini,
Ngapain kamu muter-muter? Kamu dapat segelnya. Bukan yoyo, besar atau kecil? Segel ini asli. Perhatikan baik-baik. Ah, benar-benar asli. Ternyata asli. Kak, orang yang kamu cari juga sudah bersaksi. Masih mau bilang apa lagi? Kamu beruntung. Santai, jangan buru-buru disingkirkan. Pedang penekan yin aku simpan di berangkas. Bagaimana mungkin ada yang menukar paketnya? Kakek koma. Sertifikat protokol ini harus dikunci. Kenapa segelnya ada di sini? Jangan-jangan aku bawa pulang tanpa sengaja? Masih belum bisa tidur, otakku bego. Ershao, anak muda ini punya masalah, suka menembak kakinya sendiri. Kapan bisa berubah? Bukannya kamu bilang mencuri segel? Dari mana segel Qianing berasal? Bagaimana dengan Ratu? Ajukan layanan purna jual. Ajukan layanan purna jual untukku. Kamu tenang dulu, aku akan segera pergi sekarang. Pergi sana. Ajukan pengembalian dana stempelnya, jelas ada di sana. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Istriku sedang mencari apa? Kamu lihat stempelku? Stempel itu ditaruh olehmu. Kalau dia mengenali stempelnya, bukannya aku sudah membongkar. Tidak, bukan apa-apa. Itu yang bisa kutemukan di pinggir jalan. Dari sebuah batu, aku tiba-tiba tidak bisa menemukannya. Kemarin aku bawa pulang sebuah batu dari toko mainan model mainan. Kukira kamu sedang membicarakannya. Bagaimana kalau aku bantu kamu mencarinya? Tidak. Aku mungkin lupa membawanya ke klinik. Lantai 21, mungkinkah Ki Ershao mengirim orang untuk terbang melintasi atap dan berjalan di tembok, menyusup ke rumahku dan mencurinya? Tapi kamu tidak ada tadi malam. Suamiku. Aku terlihat cantik hari ini? Cantik. Tapi kurasa kamu terlihat paling cantik tanpanya. Suamiku punya selera yang bagus. Pihak A bilang, kasih kita satu kesempatan terakhir buat skandal seks untuk Xie Ershao, biarkan dia hidup. Aku bahkan tidak bisa angkat kepala di depan orang luar. Mereka sudah keterlaluan, suruh kamu merayu. Ada apa? Tidak apa-apa untuk lanjut. Aku akan menemuinya. Nanti ketemu di klinik. Cari tahu Ki Ershao, aku sering istirahat di suite Presiden Hotel sebelah rumah sakit. Ini kartu kamar universal. Sulit dimengerti kebencianku kalau kali ini aku tidak menghancurkannya. Media dan anak anjing sudah siap? Oke, jangan khawatir, bos. Jadi aku pergi kencan dan aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Aku juga di sini untuk kerja. Jangan salahkan aku. Ukurannya hampir sama dengan suamiku, tapi juga Margaki. Kenapa kamu begitu jahat? Apa yang lebih baik dari suamiku? Siapa? Kakak keduaku di luar tampak sopan, tapi sebenarnya dia monster. Bertahun-tahun dia sudah memperkosa berapa banyak gadis tak bersalah. Hari ini, aku yang akan jadi kakak tertua yang adil. Kamu masuk dan bersenang-senanglah. Pastikan kamu foto wajah aslinya.
Orang ini dikirim kakak tertua untuk main-main? Ratu merayu wanita yang sudah menikah, terkutuk. Lalu kamu menargetkanku di mana-mana. Tunggu saja reputasimu hancur. Cek rek. Wartawan. Itu bagian dari puli. Berhenti syuting, berhenti syuting. Mengatur rencana untuk menyakitiku. Hina. Binatang berbulu domba. Tunggu saja reputasimu hancur. Benarkah bukan Tuan Muda kedua Ki? Bagaimana dengan yang lain? Bajingan berbusana. Nanti reputasimu hancur, ini benar-benar bukan Kier Shao. Bagaimana dengan yang lain? Wartawannya salah kamar. Dia di sini. Sudah berakhir, kali ini pasti gagal lagi. Biarkan saja dia kabur. Jangan pernah kembali jam tangan tua. Aku nggak tahu kamu bisa mukul orang atau enggak. Kalau kamu nggak buru-buru pulang, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Suami. Suami, aku pulang. Kamu di rumah? Nggak di rumah. Belum bisa lepas? Sayang, aku pulang. Hai. Sayang, aku pulang. Bukan istri. Kok bisa pakai masker banyak lapis sekaligus? Melembabkan dan mencerahkan noda hitam dalam satu langkah. Hei, aku gimana? Sayang, kenapa kepalamu? Tadi waktu bongkar muat barang, aku hati-hati. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa kamu terus-terusan ketabrak? Gimana kalau sampai jadi bodoh? Angkat teleponnya. Hasil penyelidikan sudah jelas. Sang majikan yang ingin kamu sebarkan skandal. Akibatnya, Tuan Ki salah bawa wartawan ke kamar, juga mengganggu kencanku dengan cowok ganteng. Kali ini aku yang tangani masalahnya untukmu. Kamu harus kasih aku lebih banyak hari libur. Kliennya jelas-jelas bodoh, malah balik nyerang. Nulis ulasan buruk sampai 8.000 kata. Gak masuk akal. Vivian, kamu harus bantu aku balas makiannya. Istri. Akhir-akhir ini kamu ada masalah? Gak apa-apa, paling-paling pesanan ini gagal. Suami yang urus kamu, ya? Sayang, kamu baik banget. Untungnya aku punya suami yang lembut dan perhatian. Bisa meredakan amarahku. Luka gores ini. Gatal nih. Kianing di punggungmu kok bisa? Terlalu banyak nyamuk di toko. Aku geli hari ini, ya. Aku menggaruk sendiri. Arahnya salah. Aku tidak menangkapnya sendiri. Beraninya kau biarkan orang lain menggarukmu. Sakit istri, lepaskan tangan rusak, tangan gatal menggaruk. Istri, kapan kau belajar bergulat? Pelanggan yang serak di toko mengajariku 2 trik.
Suami tidak menyakitimu, kan? Ah, tidak apa-apa. Duduklah dan aku akan memberimu obat. Sayang, obat apa ini? Sayang, obat apa ini? Kenapa kelihatan sangat familiar? Suamiku, ini ramuan tanah dari kampung halamanku. Lukamu ini nggak butuh ini. Aku kasih iodofor aja ya. Oh iya. Ki Ershao nggak bakal urus kamu. Aku nggak bisa bertahan. Sayang, pelan-pelan. Ratu nggak bakal tangkap kamu. Sulit menjelaskan kebencian di hatiku. Organisasi pembunuh bayangan nomor 1. Cuma dia, pembunuh bayangan pertama. Lompat aja nggak bisa, apalagi jadi abadi. Pembunuh pertama apaan sih? Ratu dan Kilauer ini barengan, kan? Enggak, katanya mereka berdua udah lama nggak barengan. Cari Alice, yang nomor 2 di daftar itu. Tanya dia mau gantiin Ratu nggak? Aku kasih dia kesempatan. Tapi Alice ini juga orang bayangan, dan dia menghilang 2 tahun lalu. Katanya Ratu juga nggak bisa nemuin dia. Asal duitnya cukup, bisa membelot. Hati yang tulus membawa roh. Tinggalkan pesan buat dia. Aku coba. Siapa? Dengar-dengar kamu nyari aku? Siapa? Ku dengar kau sedang mencari aku. Alice. Aku tidak akan menerima pesanan biasa, tapi Tuan Muda Qi ini gagal dalam misiku 2 tahun lalu, bersembunyi dari Xizang sampai sekarang hidupnya. Aku akan mengambilnya. Apakah kau menemukan foto wajah Ratu? Departemen teknologi sedang mencoba meretas album ponselnya. Selama tidak terganggu, kau dapat mengunggah data ke awan. Goresan itu jelas terlihat seperti ada yang mendapatkannya. Apakah kau bilang ada seseorang di luar? Tidak. Bagaimana bisa aku sangat merindukan suamiku? Bos, jika ada seseorang di luar sana, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menangkapnya. Tutup kembali. Dia hanya bisa milikku. Beritahu organisasi bayangan segera. Aku beri 300 juta. Tugaskan Ratu untuk membantuku dengan tugas. Tugas apa? Biarkan dia membunuh. Hei, ini semua salah Ki Ershao. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku tidak punya waktu membangun hubungan dengan suamiku jika ada kesempatan? Bos punya tugas baru. Pihak lain memberikan koordinat tugas, tawaran 300 juta, menyuruhmu membunuh saudaranya, Ki Ershao. Oke, aku khawatir tidak bisa melihat orang lain. Aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Master Qi menulis 8.000 kata untuk kita, ulasan buruk. Kamu juga akan memesan dari kami. Dan sebelumnya yang menghubungiku adalah bawahannya, Huang Fan. Mengapa kamu keluar sendiri kali ini? Sukses atau gagal? Untuk kehormatan organisasi bayangan kita. Aku ikut apapun yang kau katakan. Suami, tiba-tiba beberapa anjing sekarat datang. Aku tidak bisa menemanimu makan malam 2 hari ini. Kamu harus menungguku di rumah. Aku akan menggantinya saat aku kembali. Tidak apa, aku juga bertugas di toko hari ini. Aku akan menjemputmu saat kau selesai. Kirim undangan ke Ratu segera. Biarkan dia datang ke makan malam keluarga di rumah luar.
Kenapa punggung orang ini mirip Alice? Alice, dia ke luar negeri 2 tahun lalu. Dia menghilang setelah misinya gagal. Keadaan hidup atau matinya tidak diketahui. Kamu yakin itu dia? Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Mungkin aku salah lihat. Cek lagi setelah tugas selesai. Masuklah. Bukan, kenapa sang ratu belum muncul juga? Pengawal masuk. Fokuskan pada semua wanita yang memakai topeng. Begitu ada yang meninggalkan tempat acara, masuk ke koridor, langsung beri peringatan. Ini kamar pangeran kedua dan perangkapnya sudah dipasang. Kamu mau ke sana sekarang? Tunggu sebentar lagi. Banyak sekali pengawal yang disiagakan. Benar-benar susah payah. Aku akan minta Master Qi buka izin keamanannya, menyusup ke dalam kamar. Kamu yang improvisasi di lobi lantai 1. Kalau ada masalah, langsung buat keributan untuk tutupi evakuasiku. Ya. Tuan muda kedua, Ratu mengirim pesan, bilang sudah sampai. Blokir semua jalan keluar. Jangan biarkan dia kabur lagi. Ya. Kenapa pembunuhnya belum datang juga? Jangan-jangan mau berbuat salah lagi, lincah dan tidak mengerti. Tidak, aku harus lapor ke tuan muda kedua. Pesan dari pemberi kerja. Kakakku tidur di ruang rahasia belakang ruang belajar. Izin keamanan sudah dibuka. Sampai sana dalam 3 menit. Jangan datang padaku. Aku tahu, pura-pura tidak tahu. Kok bisa? Ratu masuk duluan sebelum aku. Aku tidak menyewanya kali ini. Sepertinya pertunjukan bagus hari ini ada di tengah-tengah permainan. Rencana Master Qi berubah. Aku perlu dapatkan kepercayaan Ratu dulu. Tuan muda kedua, Ratu sudah sampai. Ershau Ratu sudah datang. Karena kita punya musuh yang sama, maka aku harus memanfaatkanmu dengan baik. Tidak ada lalu lintas di sini. Qi Ershau, kali ini aku menang. Qi Ershau, aku menang kali ini. Boneka? Iya, ampun. Akhirnya aku mendapatkanmu, Ratu. Jatuh. Ada yang masuk paksa. Cepat pergi. Tangkap dia untukku. Jangan bergerak. Kali ini pintar.
Tahu juga bawa orang? Bukannya kamu pencuri yang teriak maling suruh aku tangkap kamu di sana? Kali ini pintar. Juga tahu bawa orang. Bukankah kamu pencuri yang berteriak tangkap pencuri dan biar aku tangkap kamu? Qi Ershao. Suruh pengawalmu mundur. Biar kami pergi. Berhenti. Kunci Manor itu. Jangan biarkan dia lolos. Alice, kamu sedang apa di sini? Karena aku ingin membunuh Qi Ershao. Dan kamu. Wajahmu. Dia membuat misiku gagal. Wajahku terluka. Butuh 2 tahun untuk pulih. Kami membuat kesalahan saat misi gagal. Jadi kamu karena luka ini kamu bersembunyi dari kami? Dia yang bikin misiku gagal. Wajahku terluka. Butuh 2 tahun buat pulih. Kita juga salah waktu misi itu gagal. Jadi, gara-gara luka ini kamu sembunyi dari kami? Lupakan saja itu. Bicarain hal yang seru aja. Katanya kamu nikah sama si muka putih. Nanti kita bicara lagi. Aku suruh Warwick amankan keberangkatan kita dulu. Kamu ingat aku. Cepat atau lambat akan kubunuh kau. Misi gagal, cepat evakuasi. Pembunuh masuk, kunci area penonton. Dokter Hua, kenapa kamu di sini? Pembunuh masuk, kunci semua penonton. Dokter Hua, kenapa kau di sini? Anjing di Manor ini sakit. Aku bawa rekan-rekanku untuk disuntik. Apa yang terjadi di sini? Tunggu sebentar. Kami ada operasi darurat. Bisa aku duluan? Maaf, semua orang harus diinterogasi. Tidak bisa kabur. Kali ini bertindaklah cerdas. Xiao Er belum mati, tidak ada uang sama sekali. Tidak bisa pergi bersamaan. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Nggak bisa pergi barengan. Aku yang alihkan perhatian mereka. Ratu ada di sana. Pergi. Ini jalan buntu, dia nggak bisa kabur. Sial, biarkan dia kabur. Sekarang Bapak Qi harus bagaimana? Pulang dan selidiki diam-diam. Ya, Sayang, kamu pulang kapan? Sayang, kamu pulang kapan? Baru pulang dari kerja di klinik. Oh. Kamu kenapa bisa terluka? Lokasi lukanya kok persis sama dengan posisi luka saat tidur? Dia itu ratu. Kenapa bekas merah di wajahnya terlihat sangat familiar? Sepertinya cocok banget dengan bekas tekanan topeng Qi Ershao. Dia itu Qi Ershao. Aku nggak ingat kapan aku terluka.
Sangat mirip. Apa hubungannya dengan keluarga Ki? Ki Ershao. Ratu, Ki Ershao. hei istri. Aku dapat, Suami kamu sangat baik. dia aja nggak bisa motong semangka. Gimana bisa dia pemimpin organisasi pembunuh? Dia nggak bisa bikin lingkaran. Gimana bisa dia Ki Ershao yang licik dan culas? Tapi aku ganti sidik jari. Gimana lagi dia bisa buka brankas? Balik aja. Tunggu uangnya dikumpulin. Tidak suami, kau kerja terlalu keras masak seharian. Aku yang bersih-bersih. Aku tunggu kau pulang nanti malam. Kenapa stempelnya di sini? Jangan-jangan aku bawa balik tanpa sengaja? Sayang, lagi cari apa? Kamu lihat stempelku nggak? Enggak, aku nggak bisa. Pasti aku kebanyakan mikir. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Suamiku, obat yang kau oles tadi terlalu banyak, santai saja. Terima kasih suamiku. Aku mau mandi. Aku mau mandi. Selamat malam, tidur ya. Sayang, aku ada urusan. Sayang. Kamu tidur aja. Ngapain kamu sembunyikan pisaunya? Kamu takut aku bakal bunuh orang? Asiknya pasangan. Kukira kamu suka. Emosi suami istri. Aku kira kamu suka. Dan aku pikir itu agak lucu. Tapi sekarang aku merasa ini adalah hal terpenting bagi pasangan untuk jujur satu sama lain. Sayang, kamu belum menciumku seharian ini. Selamat malam. Teknologi melacak IP Ratu, bertepatan dengan alamat Wi-Fi klinik hewan peliharaan. Departemen teknis sudah melacaknya. IP Ratu dan alamat Wi-Fi klinik hewan peliharaan berhimpitan.
Masyarakat Perlindungan Hewan Kecil? Aku di pintu keluar G3 persimpangan jalan tol. Menyelamatkan satu mobil penuh hewan kecil yang menunggu untuk disembelih. Keadaannya mendesak. Tolong hubungi perawat hewan peliharaan terdekat. Tolong bantu. Halo, saya mau beli obat cacing 1 kotak. Wah, kebetulan banget. Dokter dan perawatnya baru saja pergi. Saya nggak bisa periksa. Mending coba ke tempat lain aja. Saya kan pelanggan tetap sini. Cuman merek ini aja. Oh, oke deh. Kalau gitu saya cari di gudang ya. Kenapa ada air cabai di ruang operasi? Sayang, kamu lagi ngapain di sini? Aduh, tanganku sakit. Cari plester. Ini buat anjing, nggak bisa dipakai orang. Plester aku bantu cariin, kamu nggak bakal nemuin. Istriku. Kamar operasimu. Baru aja peralatannya ditingkatin dikit. Sayang, aku ada urusan lain. Kamu pulang dulu aja. Datang cepat atau lambat, harus datang sekarang. Pembunuh hari ini di pulau? Pembunuh hari ini di pulau? Sayang, biar aku yang urus tamu. Tunggu aku di dalam. Kamu seharusnya tidak datang saat ini. Suamiku sudah mencurigai aku. Dia tidak tahu siapa kamu. Ayo kita hadapi saja lebih cepat. Agar kamu tidak perlu terus-terusan berpura-pura jadi kelinci putih. Kamu cari aku untuk apa? Misi gagal. Ki Ersao pasti akan mengerahkan segala upaya untuk memburu kita. Kenapa kita tidak duluan yang bertindak? Pulang dan basmi mereka. Kenapa kita tidak melakukannya dulu? Pulang dan basmi Gulma. Suami kamu sudah pulang. Suami, pisau ini sangat tajam, jangan disentuh. Tidak mungkin. Jangan cari dia belakangan ini. Jangan datang padaku. Suamiku akan khawatir. Pemilik toko mainan ini, aku kasih kamu minum apa sih? Membuat ratu kita yang kejam menjadi ragu-ragu. Aku hanya tidak ingin kamu yang kena. Ngomong-ngomong, suamimu juga marga Ki. Dia dan keluarga Ki seharusnya tidak ada hubungan, kan?
Alice, jangan selidiki kehidupanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbalik tidak kenal. Segitu protektifnya? Suamimu begitu lemah dan penakut. Kamu bilang kalau dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah dia masih akan mencintaimu? Kamu tidak perlu khawatirkan aku. Istri, Sayang, aku menuangkan segelas air untuk tamu. Aku sudah menyiapkan segelas air untuk tamu. tidak, dia cuma lihat daftar periksa terus pergi. Kalau gitu kamu kerjakan dulu. Nanti aku tunggu di rumah. Asosiasi tadi telepon, katanya dokter hewan di sana sudah cukup, kita nggak perlu ke sana. Vivian, coba ambil semua rekaman video misi kita yang dulu-dulu. Ya, Kenapa setiap misi selalu gagal? Dan ada seseorang di sana yang mirip suamiku. Queen, ini rekaman CCTV dari resepsionis tadi. Bukankah dia asisten dari Ki Ershaw? Kenapa kamu bekerja untuk suamiku? Ratu, ini video pengawasan dari resepsionis tadi. Bukankah dia asisten dari Tuan Muda kedua, Ki? Kenapa kamu bekerja untuk suamiku? Jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini. Ya, Tuan Ki, ada sesuatu yang ingin kukonfirmasi denganmu. Ki Yaning adalah saudaramu, kan? Ya, anak ini sangat licik. Aku tidak berani mengungkapkan nama asliku saat pergi keluar. Kapan kamu bisa membantuku menanganinya? Tidak perlu terburu-buru. Kapan kamu bisa membantuku menanganinya? Jangan buru-buru, burung bangau dan kerang. Toko ikan nelayan, hanya saat mereka sudah lelah dan tak berdaya. Berikan pukulan mematikan. Sayang, biar aku bantu. Maaf, sayang, biar aku lap. Sayang, kenapa tanganmu banyak kapalan? Jahit boneka. Itu tergores waktu bikin balok-balok. Jahit boneka jahit. Tanahnya dihaluskan waktu bikin balok-balok. Kenapa dulu aku nggak sadar tanganmu banyak kapalan? Jangan kerja terlalu keras. Kenapa nggak berhenti kerja aja? Masa perempuan nggak punya karier? Sayang, kenapa kamu nggak berhenti aja dari toko mainan? Fokus masak di rumah aja. Yun Zhao Zhao, kamu beneran suka sama aku? Tentu saja iya. Aku suka semua tentang kamu. Tapi kenapa aku merasa kamu banyak hal yang ditutup-tutupi dariku? Joe, aku nggak ngerti maksudmu. Kamu curiga sama aku? Tapi kenapa aku merasa kamu banyak banget hal yang disembunyiin dariku? Joe, aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu curiga sama aku? Kesempatan terakhir, kamu yang ngaku duluan. Mungkin aku bisa maafin kamu. Gak gampang buat ngejatuhin aku. Masalah kamu sendiri aja belum jelas penjelasannya. Oke, mulai hari ini kita berdua tidur di kamar terpisah. Kapan kamu mau masuk ke kamarku lagi? Shoujofu lagi marah. Aku bisa pura-pura di depan kamu, tapi siapapun kamu, lebih baik kamu mau dengerin aku. Sayang, aku takut gelap. Bisa temani aku tidur?
Bos bayangan masih takut gelap. Kalau takut gelap, tidur saja dengan lampu menyala. Kenapa nggak mempan sama sekali? Nggak bisa tidur, nggak bisa. Aku ini ratu bayangan butuh pria. Udah kepikiran buat ngaku ke aku? Kalau orang lain gimana? Kamu sudah pernah mikir buat ngaku ke aku? Kalau orang-orang gimana? Queen, aku nggak bisa nemuin cowok dan dia bikin muka ke aku. Bos, kamu cuman pengen badannya aja kan? Jangan-jangan kamu tertarik sama dia? Enggak, aku enggak. Aku cuma mau badannya aja. Dia nggak menghargai geser kursimu dan pergi dari sini kamu cariin aku 8 model cowok yang pas ukurannya. Kebanyakan main-main gampang bikin badan sakit. Aku cariin kamu 2 yang bagus. Terlalu berlebihan bisa mudah merusak tubuh. Baiklah, aku akan cari 2 yang bagus untuk kalian. Bos, ini model pria ke-18 mau apa? Aku tidak peduli, aku sedang mencari satu. Lebih tinggi dari suamiku, lebih tampan dari suamiku. Lebih lembut dan perhatian dari suamiku. Ada yang tubuhnya lebih bagus dari suamiku. Tidak ada yang sebaik suamiku. Bos, kalau suamimu benar-benar Ki Ershal, mau melawannya atau tidak? Aku. Yun Zhao Zhao. Ini bagus, aku mau ini. Yun Zhao Zhao. Kamu lihat siapa aku? Aku suamimu. Benar. Begitu ya? Aku ingin kamu. Dr. Han. Nanti, keluarga saya Zhao Zhao tidak akan datang ke acara seperti ini lagi. Walaupun musuh. Tapi dia juga fuksi. Biarkan dia bawa bos pergi, seharusnya tidak apa-apa ya. Minum seperti ini. Jangan lagi lain kali. Minum seperti ini. Jangan lagi lain kali. Besok pagi,
Orang-orang dari keluarga Li di Pulau Hong Kong akan pergi ke pelabuhan Chenjong untuk berbicara dengan Ratu tentang bisnis pengiriman barang lintas laut. Mau pergi apa? Aku akan lihat bagaimana kamu pergi besok. Telepon. Bos, apakah kamu akan pergi ke pelabuhan Chenjong hari ini untuk membahas bisnis? Tidak bisa pergi. Merayakan ulang tahun suami. Ratu tidak ada di sini hari ini. Saya sudah membuat janji dengan Tuan Li dan menjadwalkan ulang untuk berbicara lagi. Tidak bisa pergi. Cium suami di hari ulang tahun. Ratu tidak ada di sini hari ini. Saya sudah janji dengan TN Li dan menjadwalkan ulang untuk bicara lagi. Sudah ketemu pemilik akun tradingnya dengan dia? Dananya dikirim lewat bank luar negeri. Butuh waktu untuk menganalisisnya. Secepatnya? Ya. Yun Zhao Zhao. Jangan-jangan kamu? Suamiku tidak di sini. Tebak mana hadiah yang aku siapkan untukmu? Nama suamiku. Bagaimana dia bisa mewakili grup Ki? Suamiku, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Suamiku, tebak mana hadiah yang aku siapkan untukmu? Ini. Mengapa Nona pergi ke toko mainan? Aku ingat mengunci pintunya. Hanya sebuah kunci. Masih bisa membuatnya tersandung. Ini. Kenapa cewek itu pergi ke toko mainan? Gue ingat gue kunci pintunya. Cuma kunci doang. Tetap bisa bikin dia tersandung. Ngapain nebak-nebak? Langsung lihat aja rekamannya. Ah, pemilik akunnya udah ketahuan. Oh. Yun Zhao Zhao. Zhao Zhao. Halo? Sayang, kamu di mana? Aku di kantor. Oke. Pulang cepat ya. Aku sedang dalam perjalanan sekarang.
Sayang, kamu sudah pulang. Istriku yang memasak ini sendiri. Kamu sudah bekerja. Hari ini aku pesan makanan take out. Persis sama dengan suamiku. Aku sesekali menumis sayuran. Yang lain tidak terlalu. Nggak jago masak. Kalau gitu kita ngobrol hal lain aja. Aku juga ada yang mau dibicarakan sama kamu. Pemilik toko mainan Kianing. Kamu benar-benar pura-pura. Perawat hewan peliharaan. Lembut, baik, dan penyayang. Kamu juga bohong sama aku kan, Tuan Muda Kedua Ki? Pembunuh terkenal. Kamu juga tidak berbohong padaku, Tuan Muda Ki? Ratu pembunuh terkenal. Tak kusangka istriku yang lembut dan pendiam begitu jago bertarung. Tak kusangka suamiku sama sekali tidak lemah. Aku tak menyangka istriku yang lembut dan pendiam begitu jago bertarung. Aku juga tak menyangka suamiku sama sekali tidak tangguh. Yun Zhao Zhao. Ayo aku beri kau kesempatan terakhir. Bubarkan Ordo Bayangan. Jangan melawan grup Qi di masa depan. Menyuruhku menyerahkan jeripayahku? Mimpi kali. Aku tidak membunuhmu. Tak ada ruang untuk berdamai. Kau mau bagaimana? Kalau tak bisa lewati, pergi saja. Pergi saja. Pergi saja. Saya ada rapat pemegang saham hari ini, waktunya tidak akan cukup. Kalender mengatakan tidak disarankan keluar hari ini. Hari lain. Kamu tidak enggan bercerai, kan? Zhao Zhao. Jika kamu bersedia minta maaf padaku, bukan berarti aku tidak bisa juga. Mengapa aku harus minta maaf padamu? Kianing, kamu sedang berkomplot melawanku. Aku belum menyelesaikan urusan karena kamu memfitnahku. Yun Zhao Zhao, kamu bertekad bercerai denganku, kan? Mengapa tidak pergi setelah aku bercerai denganmu? Segera cari orang yang lebih tampan darimu. Orang dengan tubuh yang lebih baik darimu. Mengapa tidak pergi? Baik. Ayo turun ke bawah sekarang bercerai. Pergi. Bagus, sangat bagus. Ayo kita turun sekarang. Cerai. Masuk mobil. Kenapa tidak? Setelah bercerai, kurangi urusan berbahaya. Kalau kau terluka, takkan ada yang memberimu obat. Jangan khawatir, kau ini. Jangan merengek padaku saat kakakmu menyuruh orang membunuhmu nanti. Selamatkan nyawamu. Apakah misinya berhasil? Kau adalah bahaya terbesar di sampingku. Kalau bukan karena pengaruhmu setiap kali, bisakah sebuah misi gagal? Cepat bercerai. Sampai jumpa di dunia persilatan, masing-masing sesuai kemampuannya. Tak ada lagi hubungan suami istri. Masuklah.
Qianing, aku mau bercerai. Kenapa kamu menyelamatkanku? Cerai. Lihat, aku terluka parah. Jangan pergi ke kantor catatan sipil. Apakah kita memang ditakdirkan? Tidak akan pernah lupa. Pasti ada istri dari masa lalu. Ini tidak bisa disembunyikan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku cuma tergores sedikit. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Cukup oleskan yodium saja. Tidak, bagaimana kalau kamu pingsan gegar otak dan jadi bodoh? Pulang. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Siapa yang ingin membunuh kita? Jalan Huajing nomor 4. Segera ambil semua rekaman pengawasan. Siapa? Itu seorang wanita. Aku tahu siapa itu. Alice, salah satu anak buahku. 2 tahun yang lalu, dia tidak sengaja terluka saat merampok wilayah Ksatria, menyimpan dendam padamu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa? Alasan mengapa aku bisa menghentikanmu 2 tahun yang lalu adalah karena seseorang meneleponku sebelum aksi itu, membocorkan informasinya padaku. Siapa? 2 tahun lalu, aku berhasil menghentikan bisnismu. Itu karena ada yang menghubungiku sebelum aksi itu, membocorkan berita itu padaku. Siapa? Pergi dari sini. Kamu tidak percaya padaku? Tapi dia yang bilang begitu padaku. Dia ingin menggantikanmu. Kamu bukan sedang memecah belah, kan? Kalau aku punya pikiran seperti itu, aku bahkan tidak akan mencoba menyelamatkanmu tadi. Setelah kejadian itu, aku mentransfer 10 juta biaya terima kasih padanya. Soal kenapa dia kemudian menghilang, aku tidak tahu soal luka di wajahnya. Aku juga tidak melakukannya. Jadi dia bukan sedang balas dendam? Dia ingin membungkam. Vivian mengunci lokasinya. Di pelabuhan Zhongshenyang. Segera bawa orang untuk memblokir pelabuhan Chenzhong. Jangan biarkan satu lalat pun keluar. Bekerja sama denganku. Banyak banget peralatannya. Aku takut kamu bakal ngehambat aku. Santai aja, enggak. Di luar udah dikepung sama anak buahku. Kamu nggak bisa kabur. Kamu beruntung banget. Ketemu cepet banget. Alice, waktu kamu jual markasmu. Sekarang mau ngebom aku lagi. Karena kamu mau lindungin ahli waris grup Ki. Ya udah, jangan nyalain aku kalau nggak kangen sama cinta lama. Udah aku cek. Wajahmu nggak rusak. Soalnya kamu ngeretas duit orang, balas dendam. Terus kenapa kalau emang aku? Cuma soal detail kecil yang nggak penting. Cuma bohong aja. Berani nggak kamu bilang dia nggak ada yang disembunyiin dari kamu? Aku hanya fokus pada detail yang tidak relevan. Hanya bohong. Kamu berani bilang dia tidak punya apa-apa yang disembunyikan darimu? Ratu, tanya dirimu sendiri. Qianing menyembunyikan identitas sebagai pewaris grup Qi, menikahimu. Itu curang? Berulang kali menghalangi bisnismu. Itu pengkhianatan? Setelah dia mulai meragukan identitasmu. Kamu berani bilang dia tidak pernah berkomplot melawanmu? Lihat, bahkan kamu sendiri meragukan dirimu. Itu tidak mungkin. Kalau dia mau berkomplot melawanku, kenapa dia menyelamatkanku? Itu cuma aktingnya. Kamu pikir dia benar-benar cinta pada kulitmu? Dia mendekatimu hanya untuk menghancurkan bayangan itu. Kamu pikir dia benar-benar mencintai kulitmu? Dia mendekatimu hanya untuk menghancurkan bayangan. Kita punya posisi yang berbeda sebelumnya. Tapi aku tidak akan pernah menjadi musuhnya lagi. Ini sangat menyenangkan. Dan aku suka melihatmu jatuh cinta dan saling membunuh, menghancurkan usaha satu sama lain. Aku akan menggantinya. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak punya kesempatan. Tapi kamu di sini.
Tebak apa? Dia dengan tulus ingin bekerja sama denganmu. Atau kamu mengambil kesempatan untuk mengepung orang-orangmu? Menabur perselisihan. Jangan percaya dia. Orang-orang Boski berkelahi dengan orang-orang kita. Kamu bilang kalau aku jadi bos bayangan berita pernikahan dengan pewaris grup Ki sudah dirilis. Apakah kakakmu masih mau ikut kamu? Mencoba memancing kita pergi. Tidak mungkin. Kamu mau keluar cari tahu kebenarannya. Orang yang menyelamatkanmu. Atau mau terus buntu sama aku di sini? Musuh bisa jadi teman, tapi pengkhianat harus mati. Aku nggak bisa ngalahin kamu. Tapi sekarang kamu punya kelemahan. Hati-hati. Ki Yaning, Aku mau kedua wilayah kalian. tangkap dia untukku. Ayo. Kamu Tuan Ki, Kesukaan Alice bertarung berdampingan, kenapa begitu? Aduh, kamu. Tuan Ki, bagaimana mungkin ini bisa disebut cinta bertarung berdampingan dulu? Cinta? Kamu bicara tentang cinta di dunia gelap hanya sama naifnya dengan Kun. Dia bahkan tidak mau organisasi untuk seorang pria. Dia melindungi Ki Yaning. Lambat laun akan terseret sampai ke tulang. Aku percaya dia. Simpan tenagamu, jangan bicara. Selera priamu semakin lama semakin buruk. Pria yang lemah seperti itu tidak cukup untuk menahan pisau untukmu. Bawa dia pergi dari sini. Tuan Ki, ambulans akan segera tiba. Apa yang terjadi? Qiu Chuanlah yang berkolusi dengan Alice. Kirim seseorang masuk. Untungnya, Lu Jiangsan membersihkan pengepungan tepat waktu. Kau lihat aku terluka, percayalah aku tidak. Kau sudah bangun. Kalau kau beritahu aku Alice pengkhianat, bukan begitu kejadiannya. Kalau aku perkenalkan diri lebih awal, kau akan bunuh aku dulu. Daripada menikahi aku. Sekarang musuhmu, cuman aku, pemilik toko mainan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Harus pulang dan kuncinya. Taruh di bawah hidungku siang malam. Belum bercerai. Lihat penampilanmu. Lihat kondisimu. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Ini rumah sakit. Ini ruang pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Bagaimana kondisiku? Apa kamu pura-pura sakit untuk membohongiku? Hei, si kakek sudah bangun. Kudengar kamu terluka. Aku buru-buru dan sedang menuju ke ruangmu. Cucuku yang baik, bagaimana kondisimu sekarang? Aku tidak melihat apa-apa, Pak. Hei, orang tua itu sudah bangun. Aku dengar kamu terluka. Aku buru-buru dan sedang menuju ke ruang perawatanmu. Cucuku yang baik, bagaimana kondisimu sekarang? Aku tidak melihat apa-apa, Pak. Aku lihat kamu baik-baik saja sekarang. Aku akan kembali nanti.
Kakek, aku baik-baik saja, tidak perlu. Nah, ini bukan si hitam putih legendaris yang mengambil segalanya. Bos dari organisasi bayangan? Kakek, ini istriku Yun Zhao Zhao. Halo kakek. Nona Yun terlihat sangat modis. Itu terlihat mengancam. Kakek, dia biasanya tidak berpakaian seperti ini. Aku berpakaian seperti ini karena takut akan diganggu. Aku akan menggantinya segera. Ganti segera. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hei, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhao Zhao, aku tahu kamu yang berbuat hal-hal besar. Apakah anak ini Yanning layak untukmu? Dia cuma perawat hewan biasa. Biasa. Wanita biasa saja bisa membuatmu jadi anak haram. Yanning, jangan tidak tahu berterima kasih. Istri lebih baik. Rumah kita adalah sarang serigala. Lembu dan lemah, mudah diintimidasi. Kakak kedua dengar kamu sekarat. Kakek sedang apa di sini? Anak kedua, kamu tidak... Bagaimana kamu bisa keluar tanpa cedera? Bagaimana kamu melihat Yanning di sini selamat? Aku terkejut. Bagaimana kamu bisa keluar tanpa cedera? Bagaimana kamu bisa melihat Yanning di sini dengan selamat? Aku terkejut. Ya, aku hanya khawatir tentang dia. Jangan kira aku tidak tahu. Aku baru sakit beberapa hari. Kamu hanya ingin berebut kekuasaan persaudaraan. Aku tidak ingin melihatmu. Jangan pernah muncul di hadapanku. Ayo pergi. Bukan begitu kakek aku. Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Kamu harus pergi sendiri. Atau biar aku bantu. Pergi. Lihat istri lebih baik tegas. Kalau tidak, keluarga tidak akan tega memberantas sampah. Selamat hari jadi pernikahan kedua, istri hati-hati di jalan menunggumu pulang. Suami, aku pulang. Selamat hari jadi kedua. Kalau bukan karena sedang di luar negeri Ki Ershao merebut sumber daya kita tidak bergerak di bisnis gadai. Kalau ada kesempatan, aku harus menemui Ki Ershao ini. Menemui. Bunuh dia. Kupikir dia sudah berubah pikiran, pulang dan jadi istri serta ibu yang baik. Berani-beraninya keluar dengan sombong. Kalau dia lebih bertanggung jawab, cukup jaga saja tempat-tempat di dunia gelap itu. Kalau berani ikut campur urusan bisnis grup Ki, aku tidak bisa menyimpannya. Aku tidak akan menerima pesanan biasa. Tapi Ki Ershao ini, aku gagal dalam misiku 2 tahun lalu. Bersembunyi di Tibet sampai sekarang, aku akan membunuhnya. Aturan pertama strategi mengejar suami adalah lembut dan baik hati. Kamu harus berpura-pura. Jika ada masalah, tunggu sampai urusan selesai. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Suami, kita sudah kenal sejak SMP, tapi kita masih bisa bersama setelah terpisah lama. Kita memang ditakdirkan. Tidak pernah lupa. Pasti ada gema. Ki Yanning. Menunggunya selama bertahun-tahun. Akhirnya bertemu lagi. Lama tidak berjumpa. Setelah sekian lama, dia masih membuatku terharu seperti dulu. Kamu. Itu tidak sebaik. Ayo kita urus surat nikah bersama.